Di video kali ini kita akan belajar mengenai materi anti radikalisme, salah satu kisi-kisi yang ada di TKP. Nah, anti radikalisme atau kita ngomongin radikalismenya dulu ya teman-teman. Radikalisme menurut Di video kali ini kita akan belajar mengenai anti radikalisme, salah satu kisi-kisi yang diujikan di TKP. Berdasarkan Permenpan RB, tujuan dari adanya kisi-kisi anti radikalisme ini untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif solusi. Nah, dari ceritanya teman-teman yang sudah tes, ya banyak yang mendapatkan soal anti radikalisme, tetapi soalnya itu tidak langsung secara literally ngebahas tentang radikalisme. Kadang-kadang soalnya itu kayak tersirat gitu ya teman-teman, tersirat untuk melihat apakah teman-teman ini sekiranya terpapar radikalisme atau enggak. Ataukah bagaimana kalau ada orang yang mungkin dia secara tidak langsung sifatnya menunjukkan radikal gitu ya. Jadi tidak selalu mengenai terorisme, mengenai kelompok-kelompok yang mungkin menentang pemerintah. Itu kadang-kadang mungkin sikap yang misalkan tidak bisa menerima perbedaan. Sikap kalau ada perbedaan dia langsung nentang. Sikap gimana dia kalau nggak suka, nggak setuju itu dengan kekerasan gitu-gitu. Jadi tidak selalu tekstual. Kadang-kadang tersirat. Jadi hati-hati untuk kisi-kisi anti radikalisme. Ini saya omong di awal biar teman-teman bisa hati-hati. Nah, berdasarkan KBBI itu ada dua arti secara positif dan juga negatif. Ya, arti yang pertama adalah upaya mencari alternatif. Ini ngomongin radikalisme dulu ya. Upaya mencari alternatif penyelesaian secara benar dengan cara mendalam dan mendasar sampai ke akar-akarnya. Ini positif. Tapi kalau yang negatif adalah suatu paham yang menginginkan sebuah perubahan dengan cara drastis, dengan cara kekerasan. Ini kalau berdasarkan KBBI. Kalau berdasarkan undang-undang, radikalisme adalah suatu tindakan kekerasan untuk anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan dan intoleransi. Sehingga semua orang yang berbeda dengannya dianggap salah. Jadi yang dimaksud dengan radikalisme ini adalah sikap ingin mengubah sistem yang sudah mapan atau yang sudah ada atau yang sudah disepakati bersama dengan cara kekerasan. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang anti radikalisme berarti kita akan melawan radikalisme sebagaimana diartikan di dalam undang-undang atau sesuai dengan hukum yang ini ya. Jadi radikalisme yang ini nih maksudnya. Nah, sikap yang menunjukkan seseorang terpapar atau sudah terpapar radikalisme itu ada 4. Dia akan bersifat intoleran, fanatik, eksklusif, dan juga ada kekerasan. Nah, intoleran ini dia kalau sudah terpapar, ini dia nggak bisa nerima perbedaan. Kalau ada orang yang beda pendapat, beda keyakinan, beda apapun, dia tuh nggak mau nerima. Berikutnya dia fanatik. Dia itu akan meyakini kebenaran yang dia yakini ini yang paling benar. Orang lain ini salah gitu. Terus dia juga akan merasa eksklusif. Kelompoknya itu lebih tinggi daripada orang lain. Dia lebih benar daripada orang lain seperti itu. Nah, kadangkali mereka melakukan karena sudah disebutkan di awal, mereka ingin merubah sistem yang sudah ada dan biasanya melalui kekerasan. Orang nggak sama dikit dibentak atau dipukul gitu. Jadi itu sudah terpapar radikalisme. Jadi kita harus membuang jauh sikap yang ada di sini nih. Nah, gimana kalau kita ketemu radikalisme, apalagi di lingkungan ASN, di suatu instansi, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melalui pencegahan, lalu persuasif, lalu intervensi. Nah, ini masing-masing apa nih? Pencegahan ini adalah suatu tindakan untuk menghalau penyebaran ide radikal dan ancaman radikalisme. Nah, mungkin waktu rekrutmen ya, ini sudah dilihat nih, kalau orang ini sekiranya terpapar radikalisme udah nggak usah diterima gitu misalkan. Nah, misalkan kalau sudah masuk ya ternyata di dalam instansi ini ada mungkin teman kita bisa secara persuasif ya, kita secara langsung ya tindakan yang kita lakukan membujuk individu atau kelompok agar nggak terpapar ide-ide radikal atau melakukan tindakan radikalisme.
Nah, kalau yang intervensi kita udah masuk, kita ikut campur tangan yang dilakukan dengan maksud menghentikan penyebaran ide-ide radikal serta ancaman radikalisme. Nah, kita juga punya PR nih, kita harus mengintegrasi nilai-nilai pendidikan anti terorisme atau anti radikalisme. Bisa melalui apa saja? Yang pertama bisa melalui kewarganegaraan dengan kasih sayang, kesopanan, keadilan, moderasi, menghormati orang lain, menghormati pencipta, kontrol diri, dan juga toleransi. Sikap-sikap ini kalau sudah diintegrasi di dalam suatu lembaga dan juga orang-orang di dalamnya, atau kalau kita ngomongin ASN ya, ASN yang ada di dalamnya, ya kemungkinan untuk paham radikal masuk itu akan sangat susah atau sulit. Itu ya teman-teman. Selain itu kita juga perlu adanya penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan dasar filsafat yang dilakukan secara struktural oleh berbagai lembaga negara. Lalu ada penguatan literasi digital di masyarakat untuk menangani penyebaran radikalisme melalui media sosial. Apalagi perekrutan sekarang juga banyak dilakukan melalui media sosial. Dan kita, pemerintah atau PR-nya kita sebagai ASN, ya bagian dari pemerintah, adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini insya Allah kalau hal-hal tersebut benar-benar dilakukan dan diintegrasikan dengan baik, ya kemungkinan radikalisme itu masuk, menyusup akan berkurang atau mungkin sangat kecil. Tuh. Nah kita langsung ke soal. Orang tua Anda adalah orang yang sangat taat dalam beragama. Keyakinan dan kepercayaan mereka membuat mereka hampir tidak pernah lalai dalam menjalankan perintah agama. Akan tetapi, karena keyakinan ini kadang-kadang mereka tanpa sengaja memandang negatif kepercayaan agama lain dan menganggap bahwa orang-orang yang menganut agama lain sedang dalam kesesatan. Melihat sikap orang tua Anda, apakah yang Anda lakukan? Nah, ini masih bibit-bibit ya. Pemikiran-pemikiran kayak gini tuh sudah mulai masuk. Ini meskipun kita tidak ngomongin ngebom, kita nggak ngomongin ngerusak, tapi pemikiran saja. Pemikiran bahwa menganggap orang lain itu salah, orang lain itu tidak lebih baik daripada kita, itu sudah bibitnya sudah ada. Nah, sebagai anak kita ngapain? Sebagai anak saya hanya bisa mendengarkan pandangan mereka tentang agama lain, itu nggak bisa. Kita sebagai ASN tahu hal yang salah harus bertindak. Ya, kita berarti nyari yang ada tindakannya. B, saya rasa orang tua saya memiliki pemahaman lebih yang membuat mereka berpandangan negatif terhadap agama lain. Ini juga kurang. C, saya akan menegur orang tua saya karena mereka menunjukkan sikap tidak toleran. Kita simpan. D, saya akan meminta orang lain untuk memberi pemahaman tentang toleransi kepada orang tua saya. Ini bagus, tapi kalau dilemparkan ke orang lain mungkin bisa ya, mungkin orang yang lebih paham agama, tapi kalau kita lemparkan ke orang lain kita nggak jadi bagian dari solusi. Ya, kita lihat E. Saya akan mencoba membicarakannya dengan orang tua saya bahwa setiap kepercayaan harus dihormati. Nah, ini poin tertinggi kita membicarakan dengan orang tua bahwa setiap kepercayaan harus dihormati. Nah, ini cukup baik karena akan memberikan pemahaman, memberikan pembelajaran dan pengertian kepada orang tua kita sehingga akan berefek untuk kedepannya. Itu ya. Jadi poin 5 ada di E. D ini kenapa 4? Karena mungkin perlu orang lain yang dirasa memang cukup ahli di bidang agama supaya mereka, orang tua kita, lebih ngerti atau lebih mau menerima pendapatnya. Tuh. Contoh berikutnya. Ada warga baru dari etnis tertentu di kompleks perumahan Anda. Ia datang menemui Anda dan protes mengenai kegiatan keagamaan masyarakat sekitar yang menurutnya sangat mengganggu. Warga baru tersebut kasar dan sikapnya sombong. Sikap Anda adalah, nah ini bukan keluarga kita, ini orang lain nih yang sikapnya seperti itu. Berarti kita harus ada pengendalian diri, kita nggak boleh ikut marah di sini. Nah, kita harus cari solusi. Yang pertama, memintanya datang ke rumah ketua RT atau ke tokoh agama sekitar untuk mendapatkan penjelasan dari kegiatan tersebut. Karena ini hubungannya dengan agama. Ini akan lebih baik ya dibicarakan dan apalagi bermasyarakat ya. Memang akan lebih baik ke Pak RT atau ke tokohnya. Cuman kalau kita yang minta dia datang ke sana, itu masih akan kurang. Ya. B, sebagai warga lama menjelaskan kegiatan tersebut dan memintanya untuk bisa beradaptasi. Kita memaksakan itu beradaptasi, terus kita menjelaskan, ini masih kurang kayaknya.
C. Mengantarkannya ke rumah RT atau tokoh agama sekitar untuk mendapatkan penjelasan dari kegiatan tersebut. Nah, ini cukup baik daripada yang A. Kalau yang A kita nyuruh dia untuk ke sana, sedangkan C ini kita ngantar, kita bagian dari solusi. D. Mendiamkannya karena sikapnya kasar dan memintanya datang ke rumah ketua RT atau tokoh agama sekitar, ini kurang bagus. E. Menyampaikan protesnya ke masyarakat sekitar supaya tersampaikan. Ini mungkin yang sering dipakai oleh teman-teman ya, jadi bahan ghibah ini ya. Tapi ini kurang bagus. Nah, poin terbaik ada di C ya teman-teman. Kita mengantarkannya ke rumah ketua RT atau ke tokoh agama sekitar untuk mendapatkan penjelasan dari kegiatan tersebut. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi di soal anti radikalisme tidak selalu tekstual ngebahas pengeboman, terorisme, atau hal-hal yang secara tekstual ngebahas radikalisme. Kadang-kadang tersirat. Teman-teman harus hati-hati. Untuk materi dan soal-soal yang lain, teman-teman bisa belajar dari latihan soal dan juga tryout yang sudah tersedia. Selamat belajar, semoga teman-teman sukses dan bisa jadi PNS. Amin.